Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Kelihatannya agak sepi ya kelasnya. Ada yang nggak masuk? Sakit? Siapa? Oh, saya absen dulu aja ya. Valderrama, Hamid, Putra, Ivan kemana Ivan? Oh, acara keluarga. Jazuli tidak masuk Jazuli? Atau belum datang? Oh ya udah. Ulil, Sela, Dia, Ratna, Ika, Bashiro, Dinda, Novia. Oh, yang sakit tadi ya. Oh, suratnya ada suratnya. Oh, yaudah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita kirimkan doa kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. Amin. Baik anak-anak, sebelum memasuki materi pada hari ini, saya ingin bertanya kepada anak-anak semua, siapa yang tahu tokoh penyebaran Islam yang terkenal di Pulau Jawa dan di Nusantara? Sebutkan bisa salah satu. Loh, kok lupa? Tadi tahu Wali Songo tapi kok lupa? Salah satu? Sunan Kalijogo, betul sekali. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Peran ganda Wali Songo. Siapa sih Wali Songo itu? Nah, ini tuh peran Wali Songo. Wali Songo ini mengemban gelar waliullah. Yang pertama waliullah. Apa waliullah? Waliullah adalah mereka orang-orang yang dekat dengan Allah dan mulia di hadapan Allah dan memiliki kedekatan spiritual dengan Allah. Saya ulangi lagi, waliullah adalah orang-orang yang dekat dengan Allah dan memiliki spiritual tinggi terhadap Allah. Yang kedua, waliul amri, orang-orang yang berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat yang berwenang mengatur berbagai urusan umat Islam, baik berkaitan dengan dunia maupun agama. Jadi peran Wali Songo di sini ada dua. Yang pertama, Wali Songo juga dekat dengan Allah dan kekasih Allah. Dan Wali Songo juga waliul amri, yakni pemimpin masyarakat atau orang-orang yang dekat dengan masyarakat, orang yang berwenang mengatur berbagai urusan umat baik duniawi maupun urusan agama. Nah, siapa itu Wali Songo? Wali Songo adalah tokoh yang berpengaruh menyebarkan Islam di tanah Jawa dan Nusantara pada abad 15 sampai 16 Masehi. Perlu diketahui ini tidak hanya di Pulau Jawa tapi di Nusantara. Gabungan dakwah dan budaya mengintegrasikan Islam dengan tradisi lokal yang dapat diterima masyarakat luas.
Di sini uniknya Wali Songo. Kenapa Wali Songo itu bisa namanya itu masyhur sampai sekarang? Karena dakwah Wali Songo itu mengintegrasikan Islam dalam tradisi lokal. Wali Songo menyebarkan Islam itu tidak langsung memaksa orang-orang yang ada di tanah Jawa dan Nusantara itu, tapi Wali Songo itu masuk ke dalam budaya-budaya yang ada di dalam tanah Jawa dan Nusantara ini. Terus nah ini yang pertama adalah ada Sunan Gresik, pelopor dakwah Islam di tanah Jawa. Siapa nama asli Sunan Gresik? Ada yang tahu? Betul sekali, Maulana Malik Ibrahim. Beliau dikenal dengan panggilan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Sunan Gresik dianggap sebagai ulama atau menyebarkan Islam pertama ke Pulau Jawa, sehingga dianggap sebagai wali senior di antara para wali lainnya. Sunan Gresik ini menjadi pelopor dari sunan-sunan selanjutnya. Cikal bakal munculnya sunan-sunan selanjutnya. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ini meninggal pada 12 Rabiul Awal tahun 880 Hijriah atau 8 April 1419. Jenazah beliau dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. Jadi makamnya beliau sekarang ada di Gresik. Yang selanjutnya ada Sunan Ampel. Ada yang tahu siapa nama asli Sunan Ampel? Raden Rahmat, betul sekali. Dia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar atau Sunan Gresik. Nah, Sunan Ampel ini adalah anak kandung sendiri dari Sunan Gresik. Beliau mengikuti jejak ayahnya untuk menyebarkan Islam. Paham Mas Hamid? Ya, didengarkan ya, jangan ngomong, jangan ngobrol sendiri. Sunan Gresik, Sunan Gresik, Sunan Ampel, putra dari Sunan Gresik, dari pernikahan Sunan Gresik dengan seorang putri Campa yang bernama Dewi Condrowulan, putri Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Sunan Ampel dilahirkan di Aceh tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel yang memiliki nama asli Raden Rahmat menikah dengan putri Arya Tejo, yaitu Bupati Tuban yang juga cucunya Arya Lembusura, Raja Surabaya. Sunan Ampel wafat di Surabaya pada tahun 1481 dan dimakamkan di, ada yang tahu makamnya Sunan Ampel? Di Surabaya, betul sekali. Lanjut. Sunan yang selanjutnya adalah Sunan Bonang. Ada yang tahu siapa nama asli Sunan Bonang? Raden Maulana Maktum. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel dari pernikahan dengan Nyai Ageng Manila Putri Arya Tejo atau Bupati Tuban. Jelas sekali di sini bahwa Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel. Sunan Ampel putra dari Sunan Gresik. Jadi sanadnya sangat sambung sekali. Di sini para penerus keturunan-keturunannya meneruskan jejak
ayah dan jejak kakeknya untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa dan Nusantara. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat tahun 1525. Makam Sunan Bonang berada di Tuban. Beliau dikenal juga dengan nama Raden Maulana Magdum Ibrahim dan masih termasuk saudara sepupu dari Sunan Kalijaga. Di mana makam Sunan Bonang? Tuban, betul sekali. Lanjut. Sebelum saya lanjut mungkin agak sedikit mas ya anak-anak. Mau saya ajak ice breaking. Silakan berdiri semuanya. Bisa berdiri? Bisa berdiri? Ayo berdiri yuk. Mbak Sela bisa gabung ke Mbak Ulil. Silakan yang di belakang maju. Mas Ivan, maju dulu. Sampingnya Mas Putra. Oke, baik anak-anak semuanya hadap ke sini. Hadap ke sini. Hadap ke sini. Mas Hamid, hadap ke sini Mas Hamid. Agak mepet ke Putra sama. Oke. Tangannya boleh diangkat ke atas semuanya. Pegang pundak temannya yang ada di depan. Untuk Mbak Sela dan Mbak Ulil silakan hadap ke sana. Pegang pundak temannya dan silakan dipijit. Ayo dipijit temannya. Wah, enak sekali kelihatannya. Oke. Sekarang diangkat lagi tangannya. Putar balik. Ayo gantian. Gantian. Terus pijet terus. Oke, diangkat tangannya lagi. Hadap ke depan lagi dan duduk kembali. Sudah kelihatan seger kelihatannya ya. Iya, saya agak kurang enak badan hari ini. Oke, kita kembali ke materi yang selanjutnya ada Sunan Giri. Nama asli beliau adalah Raden Paku dan dikenal juga dengan nama Raden Ainul Yakin. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishak. Beliau berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya. Selain itu, beliau banyak mengirimkan para dai ke luar Jawa. Sangat jelas sekali di sini Sunan Giri atau Raden Paku mencetak dai-dai atau mencetak penceramah-penceramah untuk menyebarkan Islam lebih luas lagi yang dikirim di luar Jawa seperti Madura, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore dan masih banyak lagi. Sunan Giri wafat di tahun 1506 dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Di mana makam Sunan Giri? Di Gresik. Pendekatan budaya dan damai Wali Songo. Ini aslinya masih banyak lagi sunan-sunan yang lainnya, karena ini waktunya kita hanya tidak lama, jadi saya bahas 4 dulu. Mungkin pertemuan yang akan datang bisa membahas yang sisanya lagi, yang kurang 5. Ini langsung pendekatan budaya dan damai Wali Songo. Yang pertama, akulturasi budaya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa Wali Songo menyebarkan Islam melalui
akulturasi budaya atau masuk ke dalam budaya-budaya yang ada di Jawa dan Nusantara, sehingga Islam dapat diterima secara sukarela dan meluas. Jadi ini dakwah tanpa paksaan. Para wali songo berdakwah masuk ke dalam budaya-budaya yang ada di Jawa dan di Nusantara. Contohnya seperti apa? Melalui wayang kulit. Di wayang kulit ini para wali songo menceritakan kisah-kisah yang islami, kisah-kisah Nabi Muhammad melalui wali songo. Terus ada gamelan, gamelan yang isinya tembang-tembang untuk memuji kepada Allah dan memuji kepada Nabi Muhammad, dan upacara adat. Pusat pembelajaran Islam pada masa Wali Songo bertempat di Langgar, dan pesantren sebagai jantung dakwah. Apa itu Langgar? Ada yang tahu? Nah, musola atau masjid. Dari akulturasi budaya sehingga terciptalah dakwah tanpa paksaan. Masyarakat Jawa itu seneng lihatnya, enak bahwa tidak ada paksaan dalam Islam, karena Wali Songo itu dakwahnya masuk ke dalam budaya-budaya, sehingga dari situ terdapat jaringan yang kuat membangun relasi dengan penguasa lokal. Jadi membangun lapisan-lapisan masyarakat seperti jalur perdagangan, terus apalagi pemerintahan agar dapat mengatur masyarakat tersebut. Lanjut. Dari sini ada yang ingin bertanya, monggo silakan. Kalau tidak ada, saya ada pertanyaan untuk kalian. Baik. Yang pertama, tugas Wali Songo ada berapa, Mas Valderrama? Ada 2. Bisa disebutkan? Waliullah dan Waliul Amri. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Valderrama. Terus apa lagi? Apa yang dimaksud dengan Waliul Amri? Pemegang urusan atau penguasa yang merujuk pada orang atau kelompok yang memiliki wewenang dan tugas mengurusi kepentingan umat. Betul sekali. Oke. Terus Mas Ivan, di mana makam Sunan Ampel? Wali Songo. Makam Sunan Ampel berada di mana? Surabaya. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Ivan. Oke. Terus siapa nama asli Sunan Ampel, Mbak Ratna? Raden Rahmat. Betul sekali. Terus siapa nama asli dari Sunan
Gresik, Mbak Sela. Maulana Malik Ibrahim. Betul sekali, tepuk tangan. Dari beberapa pertanyaan tadi saya kira sudah paham semuanya ya anak-anak. Oke, pintar sekali teman anak-anak sekarang ini ya. Oke, langsung saja kesimpulan dari materi hari ini adalah warisan Wali Songo untuk Indonesia, yakni yang pertama pelestarian budaya, bukan hanya menyebarkan agama tetapi juga untuk melestarikan kearifan lokal agar budaya-budaya yang ada di tanah Jawa dan Nusantara tidak hilang. Yang kedua, strategi kreatif, dakwah damai dan inovatif kunci sukses Islam di Nusantara. Seperti yang kita ketahui tadi, dakwah damai yakni dakwah yang masuk ke dalam budaya-budaya yang ada di tanah Jawa dan Nusantara. Yang ketiga, pengaruh abadi, tercermin dalam seni, budaya, dan tradisi Islam Indonesia yang dapat kita nikmati sampai hari ini. Mungkin itu saja materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.